Yang belum open cam ini ada Resel 670, siapa lagi nih? Eh Andri Sitomorang, Adisti, Gracia, Fitri Ramadhani, Debbie Aldi, sama Diki Ginting. Silakan di open cam ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir di kegiatan perkuliahan kita di sore hari ini di pertemuan ketujuh ya. Alhamdulillah nggak kerasa sudah 7 pertemuan, 7 minggu kita melakukan kegiatan perkuliahan, mulai dari perkenalan kita, latar belakang kita mempelajari mata kuliah digital marketing, kemudian kita juga membahas mengenai masyarakat era digital, kemudian juga kita kemarin membahas mengenai sosial media, kemudian website, kemudian juga e-commerce, ya. Kemudian search engine optimization. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sebelum nanti kita masuk ke untuk materi UTS kita ya. Hari ini pertemuan ketujuh mata kuliah digital marketing Prodi Digital Universitas Negeri Medan. Terima kasih udah hadir di 10 Oktober 2024 hari ini. Nah, di minggu lalu saya sudah memberikan assignment ke rekan-rekan semua untuk membahas tadi case yang saya buat terkait PT Tomoda Mobil Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yang perlu diberikan solusi terkait beberapa pertanyaan yang saya berikan, termasuk di dalamnya pendekatan strategi digital marketing untuk bisa meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu, paling lama kemarin di hari Rabu 9 Oktober 2024 jam 5 sore. Kemudian untuk Google Form juga saya udah berikan tugas di minggu lalu untuk teman-teman bisa mempelajari bagaimana membuat Google Form survei, sehingga ketika teman-teman saat melakukan penelitian skripsi, teman-teman bisa menggunakan Google Form survei sebagai tools media untuk teman-teman mengumpulkan hasil survei dari responden sehingga lebih cepat, lebih murah, lebih bisa langsung terkumpul datanya dan bisa langsung diolah sehingga lebih efisien seperti itu ya. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Nah, sebelum masuk, saya coba tampilkan dulu assignment video yang dijelaskan di YouTube oleh rekan kita. Semua videonya saya pikir bagus. Mungkin ini ada satu video yang mungkin kita bisa saksikan bersama-sama terkait analisa case study PT Tomoda Mobil Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Purnamasari dengan NIM 722326001. Saya mahasiswi dari program studi kewirausahaan Universitas Negeri Medan. Dalam video ini, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu dari mata kuliah digital marketing Universitas Negeri Jambi. Nah, dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan strategi peningkatan penjualan dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana pendekatan digital marketing bisa meningkatkan brand awareness dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu, di mana PT Tomoda Mobil Indonesia adalah perusahaan otomotif asal Jepang yang sudah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Nah, fokus utama mereka ini menjual mobil MPV seperti Kijang Innova yang sudah dikenal luas. Namun, selama 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 27%. Nah, para pesaing seperti Honda dan Suzuki sangat agresif dalam menggarap pasar mobil listrik, terutama untuk segmen keluarga muda dan generasi milenial. Nah, ini menjadi tantangan utama bagi si PT Tomoda Mobil untuk mempertahankan posisinya di pasar. Nah, yang kedua, saya akan membahas analisis SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia.
Dimana kekuatan si PT Tomoda Mobil Indonesia ini terletak pada reputasinya yang kuat, terutama untuk segmen MPV, serta jaringan bengkel resmi yang sudah tersebar di kota-kota besar. Namun, ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah penurunan pangsa pasar yang ini hanya 30% karena masalah teknis pada sistem injeksi kijang Innova. Selain itu, perusahaan masih bergantung pada promosi konvensional yang biayanya tinggi namun kurang efektif. Nah, sisi lain ada peluang besar di pasar mobil listrik yang terus berkembang, terutama karena ada peningkatan permintaan untuk kendaraan ramah lingkungan dari segmen muda. Namun, kita juga harus mewaspadai ancaman, yaitu persaingan ketat dari produsen lain yang sudah lebih dulu fokus pada mobil listrik dan telah masuk ke segmen yang lebih mudah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selanjutnya masuk ke strategi peningkatan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus mulai diversifikasi produk dengan mengembangkan mobil listrik dan hibrid. Karena ini sangat penting untuk mengikuti tren global dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah. Yang kedua, fokus pada perbaikan kualitas produk. Masalah teknis pada sistem injeksi yang Innova harus segera diatasi dan layanan perbaikan gratis bisa menjadi solusi sementara untuk menjaga loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, perusahaan perlu memperluas jaringan distribusi, terutama di kota-kota menengah dan kecil di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini akan membuka peluang pasar baru yang belum tergarap. Selanjutnya, untuk meningkatkan brand awareness di PT Tomoda bisa menggunakan pendekatan digital marketing. Pertama, mengoptimalisasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sangat efektif untuk menyasar segmen muda. Dengan konten yang interaktif dan relevan, perusahaan bisa menarik perhatian generasi milenial. Dan kedua, membuat konten edukatif tentang mobilitik dan hemat energi juga sangat penting ya. Karena ini bisa dalam bentuk video, artikel, atau webinar yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap teknologi masa depan. Yang ketiga, perusahaan bisa melakukan kampanye iklan digital dengan strategi penargetan yang lebih spesifik sehingga bisa lebih efisien dan hasil lebih signifikan dibandingkan kompetisi konvensional. Nah, selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, ada beberapa strategi digital marketing yang bisa diterapkan. Pertama, optimasi SEO dan website perusahaan agar lebih mudah ditemukan di mencari atau di searching gitu. Website yang user-friendly akan membantu meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, email marketing juga bisa digunakan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui newsletter atau penawaran eksklusif. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer di bidang otomotif bisa meningkatkan eksposur produk dan membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan yang saya paparkan tadi sebelumnya, kalau si PT Tomoda Mobil Indonesia perlu berinovasi baik dari sisi produknya maupun pemasarannya. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan strategi diversifikasi produk, perbaikan kualitas, dan pendekatan digital marketing yang tepat. Saya yakin perusahaan bisa kembali bersaing di pasar dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat. Oke, baik. Jadi ini yang mungkin perlu diperbaikin juga dari rekan-rekan yang ini ya buat materi. Jadi ini PT Tomoda yang menghasilkan mobil Kijang Anava bukan Kijang Innova ya, karena kan ini study case yang saya buat bayangan yang contoh ya, bukan kemudian makanya nama kompetitornya ada Honda, Suzuki, Daihatsu gitu ya, yang bukan real gitu ya. Nah ini harus dipelajari buat teman-teman next kalau buat membahas, kalau memang soalnya itu adalah so ini Kijang Anava ya, jangan diluruskan jadi Kijang Innova karena kan ini memang
perusahaan fiktif yang dibuat tadi sebagai study case seolah-olah memang ini adalah perusahaan real seperti itu ya. Terima kasih yang sudah membuat. Kemudian untuk tugas berikutnya ini saya coba kita buka contoh yang mungkin kita bisa lihat bersama-sama. Oke, ini coba kita lihat. Nah, ini bagus juga nih ya, produk mie gacoan ya. Dia coba membuat kuesioner kepuasan pelanggan. Kemudian ada mulai dari perkenalan, kemudian beberapa pertanyaan ya, misalnya ini kita contoh ya. Misalnya kemudian dia ini ya bertahap gitu ya. Staging ini bagus juga. Nah, jadi bisa membuat ini sudah sangat bagus. Dan ini harapannya bisa teman-teman terapkan saat teman-teman nanti membuat membuat skripsi seperti itu ya, atau penelitian lain dan sebagainya. Oke, rekan-rekan, saya coba lanjutkan untuk kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Hari ini, kalau sebelumnya saya udah banyak membahas beberapa topik ya terkait digital marketing. Nah, hari ini saya coba akan menjelaskan ke rekan-rekan semua terkait bagaimana affiliate marketing itu bekerja ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah pada aware, sudah pada dengar, sudah pada tahu sebenarnya ya, affiliate marketing itu apa ya? Mungkin sudah sering dilihat misalnya teman-teman di Shopee gitu ya. Kemudian teman-teman misalnya klik link atau mengisi kode voucher tertentu, ada kode belanja tertentu akan mendapatkan diskon 10% gitu. Itu adalah salah satu strategi affiliate marketing di mana para pemilik pabrik, usaha, perusahaan bekerja sama dengan influencer, selebgram, ataupun tim retailer marketers yang mana mereka akan memasarkan produk lewat sosial media, kemudian website dan lain sebagainya, dari mana calon-calon potensi pelanggan akan mengklik link tersebut dan ketika mereka belanja dan bertransaksi, si tim pemasar, retailer, marketers, influencer tersebut akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk tersebut. Nah, definisi dari affiliate marketing sendiri adalah kegiatan activity bisnis di mana penerbit digital ataupun situs web mempromosikan pengecer online dan menghasilkan komisi berdasarkan penjualan atau prospek yang dihasilkan dari iklan tersebut. Jadi kurang lebih si perusahaan dibantu oleh tim marketers, digital marketers, social influencer, retailer untuk mempromosikan suatu produk dan layanan dengan mengklik link tertentu. Ketika pelanggan melakukan transaksi, si pemasar tersebut akan mendapatkan komisi ya. Kemudian selanjutnya affiliate marketing ini tentunya juga salah satu cara untuk menghasilkan uang. Rekan-rekan yang saat ini mungkin berstatus sebagai mahasiswa juga bisa menjadi seorang affiliate marketers di mana bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual produk lewat digital seperti itu. Apalagi teman-teman prodi kewirausahaan yang notabene tentunya menjadi calon entrepreneur selanjutnya yang mungkin bisa melatih kemampuannya lewat jualan lewat digital seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan bayaran atau komisi setelah berhasil menjual suatu produk atau layanan seorang merchant, perusahaan, bisnis, dan lain sebagainya yang memiliki produk atau jasa ya, yang dipasarkan lewat internet ataupun lewat digital ya. Ya, untuk orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk dijual bisa membantu menjualkan produk dari kita nggak perlu modal membangun pabrik, produk ya, kita cukup memasarkan lewat kemampuan digital marketers teman-teman bisa mendapat komisi dari produk yang dijual tersebut. Kemudian cara affiliate marketing ini bekerja ya, tentunya ini si perusahaan atau pabrik atau penjual itu memberikan link khusus penjual kepada para affiliate marketers ya. Kemudian affiliate link ini diberikan oleh affiliate merchant, pemilik barang jasa atau pabrik atau perusahaan atau pemilik merchant di Shopee ke retailers ya atau affiliate marketers. Caranya misalnya kita menemukan sebuah produk online yang dijual,
Lalu kita melihat website tersebut menawarkan program, setelah kita pelajari ternyata memberikan diskon 40%, komisi 40% ya. Maka kita bisa bergabung ke affiliate marketer. Misalnya yang paling sering di Shopee ya, kita bisa gabung di affiliate marketing di Shopee seperti itu. Nah, cara kerjanya ya kita join, mendaftar, kemudian kita menyebarkan link tersebut di sosial media kita, di status WA kita, di forum jual beli, lewat promosi digital marketing, lewat Meta Ads dan sebagainya. Sehingga ketika orang banyak yang bertransaksi, kita akan mendapatkan keuntungan komisi dari penjualan dari link yang kita jual tersebut. Nah, ini kurang lebih infografis sederhana bagaimana affiliate marketing ini bekerja. Jadi, affiliate marketers atau retailer atau misalnya teman-teman yang menjual produk suatu layanan lewat link, meletakkan link di website, di sosial media ya, kemudian di forum-forum, di grup kelas, grup kuliah, grup SD, SMP, SMA ya. Kemudian ada nih temannya yang mau membeli. Nah, nanti pembaca akan mengklik link tersebut, melakukan pembayaran, kemudian melakukan transaksi. Kemudian nanti si dari website akan men-track konversi. Oh, ini ada yang dari link atas nama kode vouchernya si misalnya si A. Ini ada transaksi 10, komisinya misalnya satu produk 50.000 kali 10 dapat 500.000, baru nanti masuk mendapatkan komisi ke si affiliate marketers tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kita melalui tim affiliate marketers atau retailer-retailer kecil ataupun teman-teman ya yang belajar menjual lewat digital itu bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus membuat suatu pabrik, industri, usaha, pabrik dan jasa, yaitu dengan cara menjadi digital marketers lewat affiliation seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa meningkatkan traffic misalnya ya. Di teman-teman sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana how to search engine bekerja. Jadi teman-teman bisa mengoptimalisasi search engine optimization. Caranya teman-teman bisa mengiklankan di Google, search engine marketing lewat Google advertising. Jadi ketika orang-orang mengklik atau mengketik iPad Pro di Google untuk membeli iPad Pro, nanti masuk ke website atau link yang teman-teman iklankan. Itu adalah salah satu cara bagaimana Google AdWords atau keyword tertentu, misalnya iPad Pro, itu bisa membantu untuk masuk ke link affiliation marketing teman-teman seperti itu untuk meningkatkan penjualan lewat search engine optimization. Kemudian juga bisa lewat Meta Ads. Nah, jadi Facebook ada Meta, di mana kita mungkin teman-teman suka scrolling Instagram misalnya atau Facebook, tiba-tiba muncul sponsor gitu ya. Itu adalah salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk misalnya kita ingin mempromosikan suatu produk layanan. Kita sebagai affiliation marketing, kita bisa mempromosikan lewat affiliation marketing ini, di mana kita mempromosikan orang yang mau mendaftar atau membeli produk tersebut bisa klik link tertentu, di mana link ini adalah link uniknya teman-teman sebagai affiliation marketers ya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa meningkatkan traffic lewat YouTube karena YouTube banyak sekali yang menggunakan ya, teman-teman bisa mempromosikan di sana ya. Kemudian selanjutnya lewat sosial media saat ini teman-teman yang seperti saya jelaskan di materi-materi di awal bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu penetrasinya sudah hampir lebih dari 70%, dan pengguna sosial media pun juga sudah sangat banyak, lebih dari 60%. Artinya ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk bisa menjual produk lewat sosial media, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dan lain sebagainya, yang mana ini berpotensi untuk teman-teman menjadi seorang affiliate marketers dengan cara yang memanfaatkan sosial media ini untuk berjualan secara online seperti itu. Kemudian ini contoh bagaimana Shopee itu bisa meningkatkan traffic transaksi penjualan di Shopee, bekerja sama dengan para merchant yang terdaftar di Shopee untuk program Shopee Affiliate Program. Jadi orang yang menjual produk suatu layanan atau produk dan jasa, mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi si penjual akan diuntungkan ya,
si pihak Shopee juga akan mendapatkan keuntungan juga dengan transaksi yang besar, dan tentunya mereka mendapatkan fee transaksi. Si penjual yang Shopee affiliate marketers juga akan mendapatkan keuntungan lewat transaksi yang berhasil dijual. Jadi sama-sama untung dan mendapatkan komisi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, dari 7 pertemuan yang sudah saya sharingkan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya resum kembali ya sebelum nanti teman-teman mengikuti ujian tengah semester, di mana kesimpulan ini saya harapkan bisa di notes teman-teman sebagai seorang calon entrepreneur, because you are from entrepreneurship ya, prodi kewirausahaan, yang harapannya teman-teman bisa dalami lebih lanjut, karena sebagai seorang calon-calon entrepreneur, teman-teman harus bisa mendalami digital marketing lebih dalam, karena mau tidak mau, suka tidak suka, di era digital saat ini kita harus mengoptimalisasi digital marketing untuk bisa mempromosikan bisnis kita, usaha kita, produk dan layanan kita, sehingga orang tahu dan mau membeli produk layanan kita, seperti itu. Nah, di era kondisi saat ini, di era globalisasi, era digital, era disruption, di mana orang sudah terkoneksi dengan internet ya, semua orang sudah menggunakan smartphone ya, mungkin yang umur-umur yang 50, 60 ya, mungkin yang lebih senang menggunakan handphone center misalnya ya. Tapi yang di umur 15 tahun ya sampai mungkin 50-an, mereka sudah terkoneksi saat ini, komunikasi lewat WA, lewat sosial media, di mana ini menjadi salah satu tips strategi buat teman-teman untuk bisa masuk ke mereka lewat jualan digital. Saat ini kalau teman-teman mempromosikan lewat baliho, billboard, televisi, radio yang kosnya sangat besar, atau teman-teman membagikan brosur di simpang-simpang gitu ya, lampu merah gitu ya, mungkin udah tertinggal gitu ya. Sekarang orang sudah beralih lewat sosial media, lewat website, lewat digital, yang memang impact-nya sangat berdampak lebih powerful gitu ya. Jadi penggunaan media digital ini dalam perdagangan dapat menjual produknya lebih cepat, dan tentunya secara cost operasional juga lebih rendah ya. Jadi misalnya kantor pusatnya di Jakarta, kita nggak perlu lagi harus buka cabang di Aceh, di Padang, di Medan, atau di Jambi. Kita bisa jualan lewat platform e-commerce, Shopee, Tokopedia, ataupun teman-teman lewat website. Jadi teman-teman memperbesar tim packaging, promosi, marketing, fotografi, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa produknya bisa dijual di seluruh Indonesia bahkan dunia. Artinya secara cost, kalau kita buka cabang, bayangkan kita harus membayar karyawan, kemudian membuka toko yang costnya secara besar. Sedangkan dengan menggunakan platform e-commerce, kita bisa menekan cost seminimal mungkin, namun impact produknya juga bisa powerful ya. Jadi tantangannya juga mungkin di era kondisi saat ini masih ada juga yang kemampuan SDM-nya kita perubahan dari konvensional ke digital ini masih masih ada challenge, ada tantangan. Namun saya pikir seiring semakin ke sini, semakin berkembangnya teknologi digital, harga smartphone semakin murah, harga paket data internet semakin murah, harga layanan wifi semakin murah, itu bisa membuat orang semakin terkoneksi dengan internet, dengan sosial media, sehingga sangat memudahkan untuk platform-platform bisnis digital marketing, e-commerce itu semakin besar. Kemudian komponen yang membentuk strategi digital marketing yang pasti kita harus tahu usaha dan bisnis kita. Misalnya teman-teman membuat bisnis jualan kain ulos misalnya ya. Kita tahu kain ulos seperti apa, harganya, segmennya ya. Bagaimana kita bisa menjual produk ini lewat digital ya. Kemudian kita harus tahu juga pesaing-pesaing kita, apakah mereka menggunakan layanan digital ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus tahu pelanggan juga, segmen pelanggan kita di umur berapa. Kalau memang sekiranya mereka di segmen umur 20 sampai 40 tahun atau 50 tahun, kita bisa mengoptimalisasi digital marketing lewat Instagram, Facebook, berbayar ya, TikTok Shop misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian Shopee Live dan lain sebagainya. Kemudian juga yang keempat adalah kita harus tahu arah dalam strategi digital marketing, sehingga perusahaan ini bisa kita tentukan
strategi digital apa yang paling cocok bagi perusahaan dalam memasarkan produk dan layanannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana bekerja, bagaimana kita bisa memperbaiki proses digital marketing itu agar bisa terus berkelanjutan dan berulang dan tentunya berimpact pada omset ya. Intinya kita belajar di ekonomi, di bisnis adalah prinsip dasar ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya kita mendapatkan sebesar-besarnya. Dengan metode digital marketing, dengan model seefisien mungkin, omset perusahaan, keuntungan perusahaan semakin besar. Itu intinya ya, seperti itu. Nah, jenis pemasaran digital yang sudah saya jelaskan di 7 pertemuan ini mulai dari website, optimalisasi website ya, kemudian pemasaran lewat sosial media, lewat meta advertising misalnya ya, sosial media berbayar, TikTok yang juga promote yang berbayar atau iklan online ya. Kemudian juga misalnya teman-teman juga memasarkan lewat mesin pencari yang di materi minggu lalu terkait search engine optimization, membuat konten-konten yang menarik ya kepada audiens dan target audiens, kemudian periklanan seluler. Mungkin teman-teman pada saat pernah ya lewat di jalan tertentu, jalan protokol atau ke bandara, tiba-tiba masuk SMS misalnya teman-teman dari Medan, Kuala Namu ke Soekarno-Hatta, tiba-tiba buka SMS setelah nyampe di Soekarno-Hatta, ada muncul SMS notifikasi buy one get one misalnya ya di Starbucks Cafe misalnya untuk pembelian Americano atau apa misalnya ya. Itu adalah salah satu contoh periklanan seluler lewat kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi. Kemudian juga optimalisasi mesin pencari, pemasaran aplikasi yang tadi saya jelaskan saat ini, affiliate marketing ya, yang bisa dioptimalkan lewat kerjasama dengan retailers, affiliate marketers ya. Kemudian juga lewat pemasaran email ya, mungkin masih berjalan untuk produk-produk layanan tertentu. Nah, untuk konsep digital marketing ini pada saat kita membuat konten ya, yang pasti kontennya harus informatif, artinya mengenai informasi trik dan juga tips ya, infografis. Orang paling senang dalam bentuk gambar dan infografis ya, sehingga kita harus tahu tren saat ini, orang senangnya desainnya seperti apa ya. Kita punya di tim desainer ya, yang membuat menggunakan Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya yang bisa kita arahkan untuk membuat konten-konten yang lagi ngetren saat ini dan sesuai dengan segmennya yang akan kita masuki. Kemudian juga ada edukatif, jadi jenisnya seperti tips, bagaimana cara, tutorial, pengertian, apapun berkaitan dengan tema usaha atau bisnis yang teman-teman jalani. Kemudian juga interaktif, melakukan polling, diskusi ataupun mengisi blanks data, kemudian teman-teman memberikan giveaway pada saat si followers teman-teman yang mengikuti kuis akan mendapatkan hadiah, misalnya seperti itu, adalah bagaimana kita bisa membangun interaksi engagement kepada para followers ataupun calon followers kita seperti itu. Kemudian hiburan ya, juga kita bisa yang konten-konten komedi, hiburan ya, online shop yang tentunya bisa mengentertain orang gitu seperti itu. Kemudian ada juga konten yang berhubungan dengan inspirasi, cuplikan kisah inspiratif, kata-kata, fakta unik dan lain sebagainya yang membuat orang tertarik gitu ya, yang membuat orang tertarik untuk memfollow Instagram kita misalnya seperti itu atau TikTok kita dan lain sebagainya. Yang terakhir, promosi misalnya. Dapatkan khusus untuk 2 hari ini tanggal 10 sampai 10 bulan 10 2024 ya, 10-10 misalnya di Shopee. Dapatkan diskon 10% untuk semua all item transaksi di merchant kami, di toko kami. Misalnya itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momen 10-10, misalnya 11-11, 12-12, misalnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kelebihan media marketing ini saat ini di digital marketing ini? Yang pertama, pasti efisien waktu dan biaya. Kita sebagai pembeli juga lebih efisien tanpa harus datang menghidupin mobil, misalnya langsung ke pasar ya, ke pajak usuh misalnya. Kita cukup dari rumah, kita beli online dan tiba-tiba nanti berapa hari produknya datang, lebih efisien waktu dan biaya. Kemudian interaktif, kita juga bisa bertanya ya, misalnya ketika kita belanja sama e-commerce, kita bisa belanja ukuran misalnya ya, mekanisme lain-lain ataupun produk
detail dan lain sebagainya bisa kita tanyakan lewat chat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kesempatan penetrasi pemasaran luas yang selama ini misalnya produk kita dijual hanya di Kota Medan aja, kita ternyata dengan adanya e-commerce, dengan sosial media, dengan adanya website, kita bisa mengoptimalisasi penjualannya lewat produknya bisa dijual di seluruh Indonesia. Kemudian juga banyak konten yang menarik, kita bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan tren saat ini dan yang edukatif, tips dan lainnya ataupun hiburan sehingga followers kita makin bertambah dan banyak. Kemudian juga mudah diukur. Jadi orang yang menggunakan sosial media, iklan di sosial media, Meta Ads dan lain sebagainya itu ternyata itu bisa lebih gampang diukur ya. Coba teman-teman bayangkan ketika mengiklan di TV, di koran, mungkin kita nggak tahu berapa sih sebenarnya real yang melihat iklan kita. Tapi kalau di media sosial ketika teman-teman masang iklan berbayar di Instagram, di Facebook ataupun di Meta Ads, kita bisa tahu berapa engagementnya, berapa yang klik iklan kita, berapa jangkauannya, ya. Itu bisa terlihat dan terukur dan ini lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan pada saat kita eh, membuat report ke atasan, Pak, dengan modal 1 juta kita bisa menjangkau berapa banyak orang dan transaksi penjualannya ada berapa. Jadi memang lebih terukur seperti itu. Dan yang pasti yang terakhir adalah audiensnya tidak terbatas. Kita bisa memasarkan produk itu hingga sampai ke pelosok daerah, sampai seluruh Indonesia, nggak hanya di kota aja, di kota Medan, tapi bisa ke Aceh, bisa ke Jambi, ke Jawa dan lain sebagainya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, saya pikir cukup ya untuk affiliate marketing materi terakhir di pertemuan 7 dan kesimpulan resume dari materi yang saya sampaikan selama 7 pertemuan ini. Semoga saya sebagai dosen praktisi membuka mindset teman-teman untuk melihat bahwa digital marketing ini bisa menjadi peluang buat teman-teman saat ini sebagai seorang prodi kewirausahaan, mahasiswa prodi kewirausahaan yang mungkin notabene nanti bisa jadi calon next entrepreneur yang teman-teman bisa jualan lewat online online dari sekarang. Misalnya, oh Pak, saya sekarang sudah jualan nih Pak, jualan online. Nah, teman-teman bisa optimalisasi dengan digital marketing yang ada sehingga bisnisnya makin besar gitu ya. Oh Pak, saya sudah punya kain ulos nih Pak, tokonya cuman masih belum online. Oh, saya mau jualan juga nih Pak dengan e-commerce, dengan sosial media ya, dengan membuat konten-konten menarik sesuai dengan produk yang kita jual sehingga orang akan ngeh mengenai brand awareness atau brand image yang kita bangun seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan ke-8 teman-teman itu UTS ya. Jadi saya memberikan waktu buat teman-teman untuk membuat video resume pertemuan 1 sampai 7 dalam bentuk penjelasan video di YouTube. Kemudian materi PPT resumenya di-upload di link Akademia. Jadi teman-teman bisa membuat materi PPT resume dulu, kemudian di-upload di web akademia.edu, kemudian dari materi PPT itu teman-teman silakan bisa edit dalam bentuk video, jangan lupa tampilkan mukanya di materi PPT penjelasan dan dikasih penjelasan voice over atau suara sehingga teman-teman menjelaskan dengan baik ya. Jangan lupa cantumkan nama lengkap, NIM atau stambuk teman-teman, UTS mata kuliah digital marketing prodi kewirausahaan, nama dosen pengajar, nama jurusan, fakultas dan nama universitas kedua tugas ini. Dan jangan lupa link tugas ini paling lama untuk materi pengganti UTS ya, soal ujian pengganti UTS ini diupload paling lama hari Minggu besok ya. Minggu besok tanggal 13 Oktober jam 17 sore karena setelah itu saya akan olah datanya dan saya akan submit untuk penilaian tugas UTS dan di minggu depan selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya. Jadi tolong untuk tugas pengganti UTS ini dibuat sesegera mungkin karena deadline-nya hari Minggu, hari ini adalah hari Kamis. Teman-teman masih ada waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan jangan sampai telat, jangan sampai lagi ada yang chat, Pak minta tolong perpanjangan waktu, Pak ini ada kendala upload, berarti teman-teman nggak menyiapkan. Harusnya kalau misalnya disiapkan dari hari ini atau besok, uploadnya pun juga bisa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu sehingga nggak ada kendala lagi ya. Saya minta tolong jangan sampai kosong, kalau kosong berarti nilainya nggak lulus dan teman-teman ngulang ya.
Karena ini banyak nih yang tugas-tugas nggak dibuat ya teman-teman, sehingga nilainya bisa kosong dan bisa ngulang di mata kuliah di semester berikutnya. Sayang banget waktunya ya, seperti itu. Oke, saya pikir itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas untuk pengganti UTS atau materi yang 1 sampai 7 atau untuk materi hari ini affiliate marketing, silakan. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan dengan Rina Handayani ya. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak, mengenai tugas untuk UTS berarti ringkasan dari materi 1 sampai materi 7 ya, Pak, yang Betul, ditampilkan. betul. Jadi nanti misalnya Rina di materi 1 mengenai latar belakang kita belajar digital marketing, kemudian di pertemuan kedua masyarakat era digital, materi ketiga mengenai e-commerce, sosial media, dan berikutnya mengenai search engine. Teman-teman buat resume, mau misalnya satu pertemuan satu misalnya buat 2 slide, pertemuan dua slide, totalnya misalnya ada 7 slide, silahkan. Atau cukup dibuat 7 slide aja, 1 slide setiap pertemuan dirangkum, dibuat kesimpulan, itu diatur aja sehingga nanti teman-teman bisa menyimpulkan, dan buat video semenarik mungkin, suaranya jelas, desainnya semenarik mungkin sehingga pada saat penilaian suaranya terdengar dan bagus ya, jangan buat penjelasannya asal-asalan seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang ditanya, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman untuk 7 pertemuan ini. Saya selalu memberikan arahan buat teman-teman selalu kenapa harus open camp ya, biar kita fokus dengan pelajaran kita. Kalau teman-teman misalnya nggak on camp ya, misalnya contoh Aidil, Andri, Estumorang ya, Azali Kartika, Desti Arliana, Devi Intan Sitompul dan lain-lain ya. Itu pasti teman-teman nggak fokus, mungkin sambil di jalan sambil ngopi atau main. Tapi kalau misalnya teman-teman fokus selama 1 jam ini, apa yang saya sampaikan di kegiatan perkuliahan ini pasti teman-teman akan dapatkan ya. Kita saat ini belajarnya online dan jarak jauh. Kalau misalnya pertemuannya offline mungkin lebih gampang, tapi kalau online pasti harus teman-teman fokus menyimak. Tapi kalau nggak menyimak ya itu, makanya saya dari awal saya minta fokus dengan kegiatan perkuliahan dan on cam. Yang kedua, teman-teman harus membuat tugas ya, itu biar teman-teman terbiasa untuk deadline, karena nanti pada saat teman-teman menjadi seorang pebisnis ataupun entrepreneur, teman-teman harus bisa mendisiplinkan diri. Kalau dari sekarang tidak bisa mendisiplinkan diri untuk bisa memenuhi deadline setiap minggunya di hari Rabu jam 5 sore, apalagi nanti teman-teman pada saat menjadi seorang pebisnis ya, kita harus mendisiplinkan diri untuk harus semangat terus setiap hari, bakulan jualan misalnya ya, harus buka ya, misalnya seperti itu, beli bahan baku, ngolah dan lain sebagainya. Dan itu tentunya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman lebih disiplin dan lebih sukses lagi ke depannya ya. Saya minta maaf kalau selama 7 pertemuan ini ada yang kurang berkenan. Yang pasti harapannya teman-teman nanti bisa sukses ke depannya, bisa membanggakan kedua orang tua ya. Kemudian juga bisa lulus tepat waktu di Universitas Negeri Medan ya. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sore, Pak. Waalaikumsalam.